Perlindungan atas hak-hak guru berlandaskan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1909 Pasal 3 Ayat 2 tentang hak asasi manusia atau HAM, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Bahwa hak asasi manusia termasuk hak-hak guru merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, hak-hak manusia termasuk hak-hak guru harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bagian 7 tentang perlindungan, disebutkan bahwa banyak pihak wajib memberikan perlindungan kepada guru. Berikut ranah perlindungannya seperti berikut ini. Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi, profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Kemudian ranah perlindungannya yaitu perlindungan hukum. Semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menimpanya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain, berupa tindakan kekerasan, ancaman, baik fisik maupun psikologis, perlakuan diskriminatif, kemudian intimidasi, dan perlakuan tidak adil. Kemudian perlindungan profesi. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja atau PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, atau resiko lain. Kemudian perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Pengakuan HI di Indonesia telah dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Hak Cipta. HI terdiri dari dua kategori, hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, dan lain-lain. Resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, atau resiko lain. Kemudian perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Pengakuan HI di Indonesia telah dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Hak Cipta. HI terdiri dari dua kategori, hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, dan lain-lain. Penghargaan dan kesejahteraan guru. Yang pertama, penghargaan guru berprestasi. Pemberian penghargaan kepada guru berprestasi dilakukan melalui proses pemilihan yang ketat secara berjenjang. Pemilihan guru berprestasi dimaksudkan untuk mendorong motivasi, dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme guru yang diharapkan akan berpengaruh positif kepada kinerja dan prestasi kerjanya. Yang kedua, penghargaan bagi guru SD berdedikasi di daerah khusus atau terpencil. Tujuan penghargaan ini pertama untuk meningkatkan harkat dan martabat guru, kedua memberikan motivasi guru, dan yang terakhir meningkatkan kesetiaan dan loyalitas guru dalam melaksanakan pekerjaan atau jabatannya. Yang ketiga, penghargaan bagi guru PLB atau PK berdedikasi. Penghargaan ini diberikan kepada guru dengan maksud untuk mendorong motivasi, dedikasi, loyalitas, dan
profesionalisme guru PLB atau PK yang diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kinerja dan prestasi kerjanya. Yang keempat, penghargaan tanda kehormatan Satya Lancana Pendidikan. Kriteria guru yang berhak menerima penghargaan ini meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Yang pertama adalah persyaratan umum, antara lain WNI, berakhlak dan berbudi pekerti baik, serta mempunyai nilai dalam DP3 amal baik untuk unsur kesetiaan dan sekurang-kurangnya bernilai baik untuk unsur-unsur lainnya. Sedangkan persyaratan khusus, yang pertama, diutamakan yang bertugas atau pernah bertugas di tempat terpencil. Kedua, diutamakan yang bertugas pernah bertugas di daerah perbatasan, konflik, dan bencana. Yang terakhir, diutamakan yang bertugas selain di daerah khusus. Dan yang keempat, berprestasi berdedikasi luas biasa dalam melaksanakan tugas. Yang kelima, penghargaan bagi guru yang berhasil dalam pembelajaran. Tujuan lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau lomba sejenis dapat memotivasi guru untuk lebih meningkatkan profesionalisasinya, khususnya dalam kemampuan perencanaan, penyajian, penilaian proses dan hasil pembelajaran, dan meningkatkan kebiasaan guru dalam mendokumentasikan hasil kegiatan pengembangan profesinya secara baik dan benar. Yang keenam, penghargaan guru pemenang Olimpiade. Tujuannya menumbuhkan budaya kompetitif yang sehat di kalangan guru, meningkatkan wawasan pengetahuan, motivasi, kompetensi, profesionalisme, dan kerja keras untuk mengembangkan iptek dan mengangkat status guru. Yang ketujuh, pembinaan dan pemberdayaan guru berprestasi dan guru berdedikasi. Program dilaksanakan untuk memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi dengan memberikan pengalaman dan wawasan tentang penyelenggaraan pendidikan. Dan yang kedelapan, penghargaan lainnya. Penghargaan lainnya diberikan kepada guru adalah anugerah konstitusi tingkat nasional bagi guru PKN untuk semua jenis dan jenjang. Penerimaan penghargaan ini adalah guru-guru PKN terbaik yang diseleksi secara berjenjang. Jenis-jenis upaya perlindungan hukum bagi guru ada 6. Yang pertama yaitu konsultasi, kemudian mediasi, kemudian negosiasi dan perdamaian, keempat konsiliasi dan perdamaian, kelima adalah advokasi litigasi, dan keenam adalah advokasi non-litigasi. Konsultasi adalah suatu tindakan personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang disebut dengan konsultan. Konsultan ini memberikan suatu tanggapan-tanggapan atau pendapat-pendapat kepada seorang klien. Jadi apabila seorang guru mengalami suatu masalah, maka guru dapat berkonsultasi kepada pihak-pihak tertentu seperti konsultan hukum dan penegak hukum. Yang kedua adalah mediasi. Apabila seorang guru mengalami suatu masalah sengketa antara guru dengan penyelenggara satuan pendidikan, maka dapat diselesaikan dengan menghadirkan pihak ketiga yang netral. Yang ketiga adalah negosiasi dan perdamaian. Apabila dalam guru muncul suatu masalah sengketa antara guru dengan penyelenggara satuan pendidikan, harusnya penyelenggara atau satuan pendidikan ini memberikan peluang agar seorang guru itu bernegosiasi. Perbedaan negosiasi dengan perdamaian. Negosiasi adalah suatu tindakan yang dimana diberikan renggang waktu penyelesaian selama 14 hari, dan untuk menyelesaikannya pihak kedua tersebut harus bertemu, dan penyelesaiannya pun dilakukan di luar pengadilan. Sedangkan perdamaian ini dapat dilakukan di luar dan di dalam pengadilan maksudnya, mohon maaf. Yang keempat adalah konsiliasi dan perdamaian. Jadi apabila antara guru dengan penyelenggara satuan pendidikan mengalami suatu sengketa, maka satuan pendidikan ini harus memberikan peluang guru untuk berkonsiliasi atau perdamaian. Kemudian yang kelima adalah advokasi litigasi. Jadi advokasi litigasi ini adalah suatu pekerjaan pembelaan hukum atau litigasi yang dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktik bercara di pengadilan. Kemudian yang keenam adalah advokasi non-litigasi.
Advokasi non-litigasi ini adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara menyampaikan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Ya, kita sampai pada tunjangan dalam profesi kependidikan. Tunjangan dalam profesi kependidikan tertulis pada pasal 14 yang intinya adalah dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pendidik mendapatkan hak memperoleh penghasilan, mendapatkan penghargaan, memperoleh perlindungan, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, memiliki kesempatan untuk menentukan kebijakan pendidikan, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi. Dalam pasal 14 ini kita dapat melihat pada pasal 15 yang mendukung pasal 14 yang berintikan kebutuhan minimum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 14 itu meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan. Dan juga berisi tentang guru yang diangkat oleh satuan pendidik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberikan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan juga guru yang diangkat oleh satuan pendidik yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Dalam pasal 16 ini juga mendukung pada pasal 15 yang berisi tunjangan profesi yang dimaksud pada pasal 15 ini. Guru telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Terus tunjangan profesi sebagaimana yang dia pada ayat yang pertama diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama itu dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pada pasal 17 ini juga mendukung pada pasal 15 yaitu yang memberikan tunjangan fungsional kepada guru yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintahan daerah. Pemerintah dan pemerintahan daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional yang dimaksud pada pasal 15, yaitu guru yang diangkat oleh satuan pendidik yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pada pasal 18 ini juga mendukung pada pasal 15. Pemerintah memberikan tunjangan khusus kepada guru yang bertugas di daerah yang khusus. Tunjangan khusus yaitu setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintahan daerah yang diangkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintahan daerah ini di daerah khusus berhak untuk mendapatkan rumah dinas. Dan juga pada pasal 19 ini juga mendukung pada pasal 15 yaitu tentang maslahat tambahan. Maslahat tambahan merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan kependidikan, asuransi pendidik, beasiswa, dan penghargaan bagi guru serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
Pemerintah dan atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan ini. Guru. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama itu dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pada pasal 17 ini juga mendukung pada pasal 15 yaitu yang memberikan tunjangan fungsional kepada guru yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintahan daerah. Pemerintah dan pemerintahan daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional yang dimaksud pada pasal 15, yaitu guru yang diangkat oleh satuan pendidik yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pada pasal 18 ini juga mendukung pada pasal 15. Pemerintah memberikan tunjangan khusus kepada guru yang bertugas di daerah yang khusus. Tunjangan khusus yaitu setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintahan daerah yang diangkat masa kerja dan kualifikasi yang sama. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintahan daerah ini di daerah khusus berhak untuk mendapatkan rumah dinas. Dan juga pada pasal 19 ini juga mendukung pada pasal 15, yaitu tentang maslahat tambahan. Maslahat tambahan merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan kependidikan, asuransi pendidik, beasiswa, dan penghargaan bagi guru serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. Pemerintah dan atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan ini. Cuti guru. Yang pertama adalah cuti tahunan. PP ini menyebutkan bahwa PNS yang telah bekerja minimal 1 tahun secara terus-menerus berhak mendapatkan cuti. Lamanya hak atas cuti yaitu maksimal 12 hari kerja. Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud, PNS bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk diberikan hak atas cuti tahunan. Hak atas cuti tahunan yang dimaksud adalah delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan terdapat pada bunyi pasal 312 ayat 4 PP. Dalam hak cuti tahunannya digunakan pada tempat yang sulit dihubungi, dapat ditambah waktu paling lama 12 hari kalender. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 tahun berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya paling lama 24 hari jam kerja termasuk pada cuti tahunan dalam tahun berjalan. PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi dapat liburan menurut peraturan perundang-undangan disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan. 2. Cuti besar. PP ini menyebutkan jika PNS yang bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus berhak selama 3 bulan. Ketentuan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 tahun. Untuk kepentingan agama, PNS yang menggunakan hak cuti besar menurut PP ini tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Hak cuti besar diberikan secara tertulis oleh PP atau penjabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar. Namun, hak atas cuti besar dapat ditangguhkan oleh PPK paling lama 1 tahun apabila kepentingan dinas mendesak kecuali untuk kepentingan agama. Bunyi pasal 317 PP. Yang ketiga adalah cuti sakit. Menurut PP, PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. PNS yang paling lebih 1 hari sampai dengan 14 hari, menurut PP ini berhak atas cuti sakit dengan ketentuan PNS melampirkan surat keterangan dari dokter.
PNS yang menderita sakit lebih dari 14 hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan mengajukan permintaan tertulis terhadap PPK. Hak atas cuti sakit yang dimaksud diberikan paling lama 1 tahun. Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud dapat ditambahkan 6 bulan jika diperlukan. PNS yang mengalami gugur kandungan menurut PP ini berhak atas cuti sakit paling lama 1,5 bulan. 4. Cuti melahirkan. PP ini menyebutkan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, PNS diberikan lamanya cuti melahirkan sebagaimana adalah 3 bulan. 5. Cuti karena alasan penting. Menurut PP ini, PNS berhak atas cuti karena alasan penting apabila a. Ibu atau bapak, suami, anak, kakak, mertua, atau menantu sakit keras. 2. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud meninggal dunia. Dan menurut peraturan PNS yang bersangkutan berhak untuk mengurus hak dari anggota keluarga yang meninggal dunia. Yang ketiga, melangsungkan perkawinan. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti alasan penting paling lama 1 bulan. Terdapat pada pasal 330 PP nomor 11 tahun 2017. Yang keenam adalah cuti bersama. PP ini menegaskan Presiden dapat menetapkan cuti bersama. Cuti bersama yang dimaksud tidak akan mengurangi cuti tahunan. PNS yang karena jabatannya tidak diberi hak atas cuti bersama, menurut PP ini, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Yang ketujuh, cuti di luar tanggungan negara. PP ini menyebutkan jika PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dapat alasan pribadi dan mendesak untuk diberikan cuti di luar tanggungan negara, yaitu paling lama 3 tahun. Menurut PP ini, cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang disangkutan berhentikan dari jabatannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.